Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia kebahagiaan, karunia rezeki yang melimpah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini ada satu riwayat yang diceritakan oleh Imamul Ghazali, Hujjatul Islam Imamul Ghazali, di dalam kitabnya Khwasul Quran. Beliau pernah menceritakan, cerita ini diriwayatkan oleh Imam Qutaibah, oleh Ibnu Qutaibah, bahwa pernah ada satu saudagar kaya yang bernama Ka'ab. Dia sedang berdagang ke negeri Basrah dari tempatnya di Arab. Ia datang ke negeri Basrah di dalam rangka untuk melakukan ekspansi perdagangannya. Di dalam perjalanan menemui beberapa hal yang menyebabkan ia datang dan tiba malam hari di kota Basrah. Ketika itu Ka'ab mencari sebuah penginapan, untuk bermalam selama 1 minggu dalam rangka untuk menjalankan bisnisnya di kota Basrah. Karena datang pada malam hari, dia mencari sebuah hotel atau penginapan. Setelah dia berkeliling datang pada satu penginapan hotel ke hotel yang lain, ternyata hampir semua penginapan tersebut penuh dengan orang-orang yang kebetulan menginap di sana dalam rangka berbisnis dan lain sebagainya. Setelah itu dia masih mencari rumah atau penginapan yang bisa ia tinggali. Tibalah ia melihat satu rumah yang kelihatan sangat tua, yang kebetulan dilihat oleh dia dalam keadaan kosong. Maka dia berinisiatif untuk menginap di sana. Setelah ia mencari beberapa informasi siapa pemilik rumah tersebut, kemudian ia menemui orang yang mempunyai rumah kosong tersebut untuk ia tinggali. Ia temui pemilik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menginap di rumah tersebut, di rumah Bapak yang kebetulan saya lihat kosong di ujung sana. Saya berdagang dari Arab. Saya akan bermalam atau menginap di rumah Bapak selama 1 minggu. Kemudian pemilik rumah mengatakan dengan agak kaget, dia mengatakan kepada tamunya, "Wahai fulan, wahai Ka'ab, rumah tersebut adalah rumahku yang kebetulan memang kosong sudah lama. Kenapa rumah itu kosong? Karena dari beberapa orang, aku sendiri
menempati rumah tersebut tidak berani. Karena ada penunggu atau makhluk dari golongan bangsa jin di rumahku tersebut yang selalu mengganggu orang yang menginap atau kebetulan menempati rumah tersebut. Beberapa tamuku, orang-orang yang ingin menginap di sana, pun mengalami kejadian yang sama. 1-2 hari dia langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut. Bahkan ada beberapa kejadian yang kebetulan meninggal di sana. Sebagian orang mengatakan bahwa rumahku tersebut ditempati oleh seorang jin yang sangat jahat. Golongan dari bangsa jin ifrit yang sangat jahat, yang selalu mengganggu orang yang kebetulan berada di tempat tersebut. Ini sengaja aku ceritakan kepadamu, wahai Ka'ab, supaya kamu mengurungkan niatmu untuk menempati rumah tersebut. Setelah diceritakan yang demikian, kemudian Ka'ab tetap ingin melanjutkan niatnya, menginap di rumah tersebut. Sehingga sang pemilik rumah mengatakan, ya kalau begitu aku tidak bisa mencegahmu. Silahkan untuk menempati rumah tersebut sesuka hatimu, berapa hari yang kau perlukan, silahkan menempati di sana. Kata Ka'ab, berapa saya harus membayar untuk sewa di rumah tersebut? Sang pemilik rumah mengatakan, tidak, aku tidak memungut sewa. Aku tidak memungut sewa rumah tersebut karena aku sendiri takut untuk menempati rumah tersebut. Silahkan kalau engkau berani dan aku ikhlaskan untuk tidak usah membayar menempati rumah tersebut. Terserah kamu berapa hari yang kau inginkan. Singkat cerita, setelah Ka'ab menempati rumah tersebut, ia bersihkan rumah-rumah itu, ia bersihkan lantainya, tembok, serta jendela-jendela rumahnya, kemudian ia tempati, dia beristirahat. Kemudian pagi hari dia berkeliling untuk menjalankan bisnisnya yang ia perdagangkan, yang kebetulan sengaja ia menuju kota Basrah itu untuk menjalankan usaha yang telah ia lakukan. Pagi hari ia keluar, sore hari ia kembali ke rumah tersebut. Pada malam hari, hari pertama tidak ada gangguan, tidak ada satu hal yang mengganggu di rumah tersebut. Besok pagi hari dia pergi lagi untuk menjalankan usahanya di kota tersebut. Pada sore hari dia kembali pulang. Di hari yang kedua ini, ketika ia masuk rumah sore hari yang kebetulan sudah memasuki waktu maghrib, dia merasakan ada satu suasana yang kurang enak. Hawa di rumah tersebut terasa sangat panas. Tapi dia tetap untuk menyembunyikan sedikit perasaan takutnya. Di malam hari ketika ia hendak tidur, suasana atau suhu di rumah tersebut semakin terasa sangat panas sekali. Ketika ia hendak menuju tempat tidur, dilihat ada sosok bayangan hitam yang berada agak jauh di pojok rumah tersebut. Ia amati.
Sambil ia duduk di tempat tidur, dia amati sosok bayangan hitam tersebut. Setelah ia amati, ternyata sosok tersebut berwarna hitam berjalan menuju kepadanya. Semakin dekat sosok hitam tersebut, maka Ka'ab melihat semakin jelas bahwa yang datang ini golongan bangsa jin. Dilihat oleh Ka'ab, matanya berwarna sangat merah, seperti api yang sedang membara. Semakin mendekat sosok hitam tersebut kepada Ka'ab. Kemudian Ka'ab dengan menahan rasa takut, dia mengucapkan berdoa kepada Allah, mengucapkan ayat kursi yang ia hafal. Dia membaca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ternyata si jin ifrit yang disangka oleh banyak orang yang memang menempati rumah tersebut juga ikut membaca ayat kursi. Dan Ka'ab mendengar betul bahwa sosok hitam yang matanya merah menyala bagaikan api ikut membaca ayat kursi yang dibaca oleh Ka'ab. Ini didengar oleh Ka'ab. Semakin menahan rasa takutnya, Ka'ab meneruskan bacaan ayat kursi. Ia baca berulang-ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ketika pada ayat wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, ini diulang oleh Ka'ab. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Meskipun si jin ifrit itu tetap terus mengikuti bacaan ayat kursi Ka'ab. Si jin ifrit tersebut tetap mengikuti bacaan Ka'ab. Tetapi Ka'ab terus mengulang pada kalimat wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini diulang terus oleh Ka'ab sampai 7-9 kali. Kemudian setelah beberapa kali, 7-9 kali diulang oleh Ka'ab wala ya'udu hifdhuhuma, kemudian terlihat satu ledakan kecil yang menimpa sosok hitam tersebut. Kemudian tercium bau, dia lenyap. Setelah ledakan kecil tersebut dia lenyap, kemudian tercium bau seperti bau yang sangat gosong. Kemudian Ka'ab melanjutkan berdoa kepada Allah. Ia kemudian melanjutkan tidurnya. Jadi Ka'ab merasa bersyukur kepada Allah diselamatkan dari golongan bangsa jin yang hendak mengganggunya tersebut. Kemudian ia tidur. Pada pagi hari sebelum sholat subuh ia bangun. Setelah sholat subuh dia periksa di lantai kamar Ka'ab tersebut, di rumah itu terdapat satu abu yang mengumpul. Beberapa abu yang mengumpul di situ di lantai. Disitulah ditengarai oleh Ka'ab bahwa
pada malam hari, inilah yang terjadi, dan jin yang ditengarai sebagai jin ifrit tersebut telah terbakar dan abunya masih ada sampai pagi hari. Secara antara tidak sadar dan tidak, antara sadar dan tidak sadar, Ka'ab mendengar satu suara ketika itu. Di pagi hari tersebut setelah salat subuh terdengar satu suara yang tidak berwujud. Ada satu suara yang ditangkap oleh telinga Ka'ab. Suara tersebut mengatakan, engkau telah membakar jin ifrit pada malam hari tadi. Engkau telah membakar seorang jin pada malam hari tadi. Ada terdengar suara tersebut. Kemudian Ka'ab menjawab, dengan apa aku membakarnya, kata Ka'ab. Dengan apa aku membakarnya? Engkau telah membakar jin tersebut dengan kalimat, wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Kau bakar jin tersebut dengan kalimat Allah tersebut. Inilah, sahabatku sekalian, satu cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah yang diceritakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Khawasul Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan baca ayat kursi sebanyak 9 kali, dan setiap kalimat pada kalimat wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim saya ulang 9 kali. Jadi saya akan membaca ayat kursi sebanyak 9 kali. Setiap kalimat wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Inilah yang mudah-mudahan nanti bacaan ayat kursi saya, apabila ada sahabatku sekalian, bisa dihidupkan, didengarkan untuk membersihkan rumahnya, untuk membersihkan gedung, atau untuk membersihkan gudang, atau rumah, atau kamar, atau tempat-tempat yang dianggap bermasalah, ada hawa negatif, atau ditengarai ada sekelompok jin jahat yang berada di situ, maka dengarkan bacaan saya nanti yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan membaca ayat kursi 9 kali, dan setiap pada kalimat wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim dan saya ulang sebanyak 9 kali. Yang mudah-mudahan apabila didengarkan di rumah, di kamar, atau di tempat manapun, di gudang atau dimanapun, yang mudah-mudahan apabila ada jin jahat yang berada di situ, maka dengan izin Allah mudah-mudahan ia akan terbakar sebagaimana yang diceritakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Inilah Khawasul Quran, termasuk rahasia di balik mukjizat atau di balik kehebatan atau fadilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dengarkan ayat kursi 9 kali yang akan saya baca, dan setiap pada kalimat wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Mudah-mudahan akan bisa membakar jin jahat atau apapun hawa negatif yang berada di tempat kita, di rumah kita, di kamar kita, atau dimanapun. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita, menghilangkan mereka, mengusir mereka, bahkan membakar golongan jin-jin yang jahat yang selalu mengganggu manusia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله لا إله
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو
وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي